Spirit Doll jadi perbincangan publik setelah sejumlah pesohor tanah air secara demonstratif memperlakukan boneka-boneka itu selayaknya anak atau bayi sungguhan. Apa itu boneka arwah sebenarnya? Dari mana kultur ini berasal? Spirit Doll atau boneka arwah belakangan banyak diperbincangkan. Boneka yang sekilas menyerupai anak manusia betulan itu tengah digandrungi oleh sejumlah pesohor Indonesia. Yang bikin heboh, mereka memperlakukan boneka-boneka ini selayaknya bayi. Seperti yang pernah dilakukan Ivan Gunawan terhadap dua bonekanya yang ia beri nama Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Selain menggendongnya secara hati-hati seperti sedang menimang bayi, Ivan juga mengaku menyiapkan tempat tidur khusus untuk Miracle dan Marvelous, serta tak lupa memandikan mereka. Akan tetapi, belakangan Ivan mengaku telah mengibahkan dua bonekanya itu kepada orang lain, lantaran jengah dengan berita-berita miring terkait dia dan Spirit Doll-nya. Selain Ivan, Ruben Onsu dan Celine Evangelista juga diketahui memiliki Spirit Doll. Ruben pernah mengunggah momen kebersamaan dengan Spirit Doll-nya yang ia beri nama Robi ke akun Instagramnya. Sementara Celine menganggap Spirit Doll-nya yang ia namai Joseph seperti putra ketiganya. Belum diketahui secara pasti dari mana para pesohor ini mendapatkan Spirit Doll mereka. Jika mereka mendapatkannya dengan cara membeli, di toko mana dan berapa harganya. Penelusuran tim Fakta Data menemukan boneka-boneka serupa pernah tersedia di e-commerce lokal seperti Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Harganya berkisar dari 300 ribuan rupiah hingga 7 jutaan rupiah. Namun per 8 Januari lalu beberapa e-commerce menyatakan telah melarang penjualan produk ini. Berbeda dengan di Indonesia, Spirit Doll tetap dapat ditemui di e-commerce luar negeri seperti Etsy, eBay, atau Amazon. Anda tinggal mengetik Spirit Doll pada pencarian, maka Anda akan menemukan mereka dengan berbagai bentuk dan ekspresi. Harganya berkisar antara 500 ribu hingga 103 jutaan rupiah. Makin banyak cerita yang menyertai boneka itu, makin mahal pula ia. Karenanya, pada situs-situs itu para penjual lebih berani untuk memberi embel-embel haunted doll alias boneka berhantu pada nama atau deskripsi produk yang mereka jual. Ini bakal lebih menarik bagi para kolektor. Catherine Carlson pernah menulis di The New Yorker bahwa tingginya angka penjualan boneka-boneka yang diklaim berhantu di situs-situs seperti eBay, Amazon, dan Etsy didorong oleh popularitas film-film tentang boneka berhantu. Menurut Catherine, para penjual kerap menyertakan klaim fenomena paranormal terkait boneka tersebut. Sebab boneka semacam itu akan membawa daya tarik tertentu bagi para kolektor yang tidak dipunyai boneka biasa. Per 17 Januari, pencarian dengan kata haunted doll di situs Etsy menghasilkan 6.423 hasil. Konsep boneka jahat mulai membetot perhatian publik pada abad ke-20. Yakni ketika teknologi film dan hiburan sudah mampu secara realistik menggambarkan boneka-boneka itu sebagai benda yang terlihat memiliki nyawa dan berbahaya. Salah satu penggambaran awal boneka hidup adalah dalam film The Devil Doll karya Todd Browning keluaran tahun 1936. Kemudian episode The Living Doll serial televisi The Twilight Zone pada 1963. Yang lebih menyeramkan lagi adalah boneka badut dari film Poltergeist di tahun 1982, serta boneka Chucky nan ikonik dari film Child's Play keluaran tahun 1988. Cerita mengerikan tentang boneka kerasukan semacam itu terus berlanjut di abad 21. Salah satunya melalui penggambaran karakter boneka bernama Annabelle dalam semesta cerita The Conjuring. Tak bisa dimungkiri, kisah Annabelle bagaimanapun jadi lebih menyeramkan dan pada saat yang sama lebih meyakinkan ketika disertai klaim berdasarkan kisah nyata. Namun nyatanya, stigma menyeramkan yang kian melekat pada boneka akibat narasi-narasi dalam film horor supranatural semacam itu tidak merusak penjualan boneka. Mari kita memakai tahun perilisan film Annabelle yaitu 2014 sebagai patokan. Alih-alih anjlok, ukuran pasar boneka di Amerika Serikat pada tahun tersebut malah naik sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat dari tahun sebelumnya. Kemudian melambung terus hingga 1,95 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017.
Dan meski sempat turun hingga mencapai 1,43 miliar dolar Amerika Serikat, volume pasar boneka kembali naik pada tahun lalu sampai 1,48 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dari mana sebenarnya tren mengadopsi boneka arwah atau spirit doll yang terjadi di kalangan pesohor tanah air dewasa ini? Penelusuran kami menemukan Big Bang fenomena ini berawal di Thailand sekitar tahun 2012. Yakni ketika seorang wanita bernama Mananya Bunni alias Mama Ning mulai meyakini bahwa Patch bonekanya mengubah nasib keluarganya. Tak butuh waktu lama bagi Mama Ning untuk mulai menjual boneka-boneka serupa di toko dompet miliknya di Bangkok Barat. Setelah orang-orang yang mendengar kisah Patch tertarik untuk membeli boneka tersebut. Di toko itulah dia mulai menjual Look Tap, sebutan bagi boneka serupa di Thailand yang berarti malaikat cilik. Ning menjual Look Tap dengan kisaran harga setara 800.000 hingga 6,9 juta rupiah. 3 tahun kemudian, seorang jurnalis foto bernama Amanda Mustard melaporkan jumlah orang yang membawa boneka ke tempat-tempat umum makin meningkat di Thailand. Tetapi baru pada tahun 2016 lah Look Tap benar-benar menjadi viral. Yakni ketika maskapai penerbangan Thai Smile Airways mulai mengizinkan penumpang membeli kursi dan makanan untuk boneka realistik mereka. Selain masyarakatnya yang masih sangat percaya tahayul, ada satu hal lagi yang menyuburkan fenomena Look Tap di Thailand. Tren keranjingan terhadap boneka mirip anak-anak atau bayi sungguhan ini sebenarnya merupakan cerminan kekhawatiran masyarakat Thailand soal kesulitan ekonomi serta ketidakpastian politik selama hampir 2 tahun setelah kudeta kembali terjadi di negeri Gajah Putih itu. Cerita Mama Ning soal Patch yang membantunya menang lotre dengan memberitahu dia lewat mimpi soal nomor yang harus ia beli ditelan mentah-mentah oleh para pengikut awal gerakan Look Tap yang belakangan makin membesar. Menurut Ming, setiap orang perlu sesuatu sebagai pegangan ketika perekonomian sedang buruk.